Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali bisa hadir di ruang virtual untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam Rabu ya. Ba'da maghrib sampai Isya, dan insya Allah materinya dari kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini eh, materi berikutnya dari pembahasan yang sudah kita mulai di pertemuan sebelumnya. Temanya adalah berkaitan dengan eh, interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaifa amalahum Shallallahu Alaihi Wasallam itu artinya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan mereka, dengan semua kalangan masyarakat. Atau terjemah bebasnya seni interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita sudah masuk pada bahasan interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan selain manusia. Ini pembahasannya sudah kita mulai sejak bulan lalu di judul besarnya. Nah, ini dari Ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'ad-dawab. Interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan binatang atau dengan hewan. Pengantarnya sudah kita bahas. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya beberapa hewan. Ada unta, ada kuda, ada keledai, dan diberi nama. Kemudian ada pembahasan sebelumnya juga. Setelah itu kita masuk ke bahasan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyukai kuda, tapi juga memuliakannya. Setelah mewasiatkan supaya berperilaku atau berbuat baik pada hewan secara umum dan pada kuda secara khusus. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bagaimana beliau tidak membenarkan berbuat aniaya atau menyakiti, dan sekaligus juga memerintahkan untuk bersikap lemah lembut. Dan ada subbab khusus yang berkaitan dengan kucing, jadi berbuat baik kepada kucing, punya sifat kasih sayang pada kucing. Kemudian juga beliau melarang orang membebani hewannya dengan beban yang melebihi kemampuannya. Jadi artinya membawa beban yang terlalu berat. Kemudian juga tidak dibolehkan sampai membuatnya lapar, nggak dapat makanan sama sekali. Termasuk juga yang dilarang adalah menyakitinya, menyakiti hewan. Dan ini berlaku untuk semua hewan, apapun hewannya. Dan kalau itu melarang eh, menyakiti, tentu sekaligus juga ada perintah kebalikannya, yaitu perintah berbuat baik kepada hewan. Kemudian pada pembahasan sebelumnya, selanjutnya adalah nah, kita masuk di sini bahwa Nabi SAW juga, ini pembahasan sebelum hari ini, yaitu Nabi SAW menjelaskan bahwa ada orang masuk neraka karena menyiksa hewan, karena menyakiti hewan. Dan sebaliknya, nah ini yang kita bahas pada kesempatan malam ini. Wa bayyana anna rifqa bihi sababun lidukhulil jannati wa maghfiratillah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa bersikap lemah lembut, sayang pada hewan merupakan salah satu sebab orang masuk ke dalam surga dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahwa kita semua pasti menginginkan masuk surga. Kita semua ingin diampuni dosa-dosanya supaya bisa masuk surga. Dan yang mengampuni adalah Allah SWT. Nah, ternyata bersikap lemah lembut, bersikap sayang kepada hewan bisa menjadi jalan untuk masuk surga dan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Kita lihat di sini ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala telah bersabda, baina rojulun yamshi, ada suatu ketika ada seorang laki-laki yang berjalan. Fashtadda alaihil atoshu. Lalu dia berada pada kondisi sangat haus. Di kehausan luar biasa. Fanazala bi'ran. Kemudian dia dapati ada sumur, lalu dia turun ke sumur tersebut. Fasyariba minhu. Kemudian dia minum. Ya tentu ini kenikmatan ketika sudah haus luar biasa, dapat air, kemudian bisa diminum, lalu minum dari situ. Ini kenikmatan luar biasa. Summa kharaja, kemudian naik keluar dari sumur tersebut, faida huwa bikalbin yalhasu ya'kulu thara minal atsh. Begitu dia naik, dia keluar dari sumur itu, dia mendapati ada anjing yang menjilat ke tanah karena saking hausnya. Saking hausnya. Jadi anjing ini juga ternyata kehausan. Faqala, lalu dia mengatakan laqad balagha hadza mislul ladzi balagha bi. Anjing ini mengalami kehausan seperti yang saya alami tadi. Famala'a khuffahu. Lalu dia memanfaatkan khufnya. Khuf ini alas kaki sejenis sepatu, bahannya dari kulit. Dia penuhi. Dia ambil air dari sumur, kemudian dia isi penuh. Summa amsakahu bifihi. Kemudian dia karena perlu naik, kemudian dia pegang apa khuf tadi. Khuf ini wujudnya seperti sepatu terbuat dari kulit, tapi fungsinya seperti kaos kaki. Nah, kalau orang naik dan sambil memegang barang, bisa kesulitan. Lalu gimana caranya untuk membawa itu? Kemudian bendanya tadi diletakkan di mulutnya. Jadi ketika dia punya khuf, khufnya itu diletakkan di mulutnya. Thumma raqiya. Ya. Lalu dia naik. Ya. Dia naik ke atas. Kenapa seperti itu? Karena dia memang mau naik dan kesulitan kalau eh, tidak sambil memegang seperti itu. Kalau sambil tangannya memegang air, dia kesulitan. Karena tadi posisinya di bawah, mau naik ke atas. Jangan dibayangkan ada tangga, karena ini bukan di rumah. Ya. Nah, kemudian fasaqal kalba, lalu orang tersebut memberi minum anjing. Hatta arwahu. Sampai akhirnya anjing tersebut hilang dahaganya. Dan sampai betul-betul puas. Fasyakarallahu lahu. Maka Allah berterima kasih pada orang tersebut. Faghafarolah. Maka Allah pun mengampuni dosanya. Nah ini keutamaan yang luar biasa. Orang memberi minum dan memberi minum hewan berupa anjing. Dan dia memberi hewannya ini bukan hewan peliharaannya. Hewan ini hewan yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Yang penting pokoknya ada hewan datang, lalu kemudian dia berikan air minum karena hewan tersebut kehausan. Lalu Allah SWT berterima kasih dan mengampuni orang tersebut. Coba kita lihat, ternyata, nah ini seperti yang disampaikan dalam judulnya tadi, bahwa lemah lembut, kasih sayang pada hewan itu bisa menjadi sebab masuk surga dan sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ditutup dengan fasyakarallahu lah, Allah berterima kasih pada orang tersebut, orang yang telah memberi minum anjing, faghafarolah. Kemudian Allah pun mengampuninya. Lalu sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajra? Wahai Rasulullah, apakah pada hewan-hewan juga kita bisa mendapatkan pahala? Qala fi kulli kabidin rotbatin ajrun.
Ini jawaban Nabi SAW lalu kemudian menjadi semacam kaidah, menjadi prinsip ketika berinteraksi dengan hewan, apapun hewannya. Nah, beliau sampaikan bahwa pada setiap makhluk hidup, maka orang akan mendapatkan pahala. Artinya, kita bisa berbuat baik kepada makhluk yang hidup, apapun makhluknya. Ada hewan dengan semua jenisnya, hewan, binatang, apapun binatang dan hewan tersebut. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan. Pokoknya kita berbuat, apalagi kepada manusia, berbuat baik pada makhluk-makhluk tersebut bisa menjadi jalan mendapatkan pahala. Nah, kemudian fi kulli kabidin rotbatin ajrun, ini penjelasannya, fil ihsani ila kulli hayawanin hayyin, ya maksudnya pada perilaku berbuat baik pada semua hewan yang hidup, bisa qihi wa nahwihi, dengan memberi minum dan semacamnya. Artinya memberi minum, memberi makan, dan bentuk-bentuk kebaikan pada hewan, akan ada ajrun, ada pahalanya. Wa summiyal hayyu dzaka bidin rotbatin, bahwa semua yang hidup itu diistilahkan kabidin rotbatin. Lihat redaksi hadisnya, fi kulli kabidin rotbatin, pada semua makhluk hidup. Yang hidup itu disifati kabidin rotbatin. Li'annal mayyita yajifu jismuhu wa kabiduhu. Ya, kenapa dikatakan seperti itu? Karena yang namanya orang yang sudah wafat atau juga hewan yang sudah wafat, jadi dia sudah mengering tubuhnya, tidak lagi basah, tidak lagi ada asupan cairan. Nah, ini menunjukkan anjuran berbuat baik kepada semua hewan. Lalu qala Dawudi, Imam Ad-Dawudi mengatakan, al-makna fi kulli kabidin hayyin ajrun. Maknanya bahwa semua makhluk hidup, semua termasuk dalamnya hewan yang hidup, kalau kita berbuat baik kepada mereka, maka ada ajrun, ada pahala. Wa huwa amun fi jami'il hayawan. Ini bersifat umum, berlaku umum untuk semua jenis hewan. Nah, kemudian penjelasan berikutnya, kata Imam Nawawi, qala Nawawi, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, inna umumahu makhsusun bil hayawanil muhtarami, wa huwa ma lam yu'mar biqatlihi. Berbuat baik kepada hewan ini misalnya berlaku umum, tetapi ada pengecualian. Ya, ada pengecualian, yaitu untuk hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Jadi selain itu, maka berlaku pahala tersebut. Berbeda dengan ketika ada hewan yang Allah perintahkan, Rasul SAW perintahkan untuk dibunuh, maka tidak berlaku. Nah, dan yang seperti itu kan jumlahnya cuma sedikit. Selebihnya kita dipersilahkan berinteraksi, termasuk berbuat baik pada hewan-hewan tersebut. Fayahsulus tsawabu bisaqihi. Maka bisa mendapatkan pahala dengan memberi minumnya. Wa yaltahiqu bihi it'amuhu wa ghairu dzalika min wujuhil ihsani ilaihi. Dan yang masuk di dalamnya adalah memberi makan hewan tersebut dan lainnya dari berbagai macam kebaikan, dari berbagai macam perbuatan baik kepada hewan, sawan kana mamlukan au mubahan,
wa sawun kana mamlukan lahu aw li ghairihi. Baik hewan tersebut adalah hewan yang dimiliki atau hewan yang sifatnya mubah. Baik itu hewannya itu hewan yang miliknya sendiri atau milik orang lain. Jadi berbuat baik ini tidak khusus untuk hewan kita. Bisa jadi kita ketemu misalnya di jalan ketemu kucing. Kucing siapa ya? Nggak tahu. Ini ayam siapa? Nggak tahu. Jadi kalau kita bicara hewan-hewan, kita biasa bertemu di jalan ada hewan, ya di antara yang paling gampang adalah kucing. Kita nggak tahu pemiliknya siapa. Kadang-kadang kita dapati ada kucing, tiba-tiba nyebrang. Lalu kita ngerem. Ada sekawanan bebek misalnya, nyebrang. Atau ada apapun hewannya. Hewan itu milik kita atau milik orang lain, sama. Artinya sama-sama kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada hewan tersebut. Kalau perlu makan, diberi makan. Kalau ada minuman, dikasih minum. Tidak mengganggu hewan-hewan tersebut, itu bagian dari perbuatan baik kita pada mereka. Karena kadang-kadang ada yang ngerjain hewan. Ngerjain dengan segala bentuknya. Nah, intinya adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada hewan, apapun hewannya, ini masuk dalam hadis ini, artinya orang akan mendapatkan pahala dari perbuatan baik tersebut. Nah, sekarang kita lihat hadis yang lain. Kalau tadi, laki-laki ngambil air minum, lalu memberi minum kepada anjing. Sekarang kita lihat perempuan, hadis yang lain. Jadi kalau hadis yang pertama tadi, kita bisa lihat di sini, sahabat yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dan orangnya disebutkan rojulun, laki-laki. Sekarang kita lihat hadis kedua. Sama hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, tapi kejadiannya pada seorang wanita. Nah, kita lihat hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menuturkan, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama kalbun yatifu bi ruqiyatin. Ketika ada anjing yang dia berjalan di sekeliling atau di sekitar sumur. Kemudian kada yaqtuluhul atsh, hampir-hampir mati karena kehausan. Jadi anjing ini posisinya betul-betul dalam kondisi haus. Kalau hadis yang pertama juga sama, kondisinya sangat haus. Nah, bedanya di hadis pertama laki-laki, di sini perempuan. Dan tanggung-tanggung, di sini kita lihat lanjutannya. Id ra'athu baghiyun min baghaya bani Israel. Ada seorang wanita tunasusila. Kalau bahasa yang lebih tegas, ada pelacur. Ada seorang wanita pelacur dari Bani Israel yang melihat anjing tersebut. Jadi, dia pezina. Wanita ini pezina. Kemudian, dia melihat ada anjing yang kehausan. Lalu dia coba untuk membantu. Apa yang dilakukan? Fanaza'at muqaha. Lalu dia melepas. Melepas apa? Melepas sama dengan yang di hadis sebelumnya. Melepas khufnya, melepas alas kakinya. Yang kalau khuf biasanya dulu terbuat dari kulit. Sehingga bisa nampung air. Kalau bahannya dari, kalau alas kakinya itu kain, misalnya kaos kaki seperti yang kita kenal, tentu nggak bisa. Karena begitu kita isi air, airnya merembes. Kalau bahannya dari kulit, masih bisa menampung. Nah, dia lepas. Kemudian dia ambil air, lalu apa? Fasaqathu. Lalu dia beri minum anjing tersebut. Lihat, wanita pezina ini memberi minum anjing yang kehausan dan hampir mati karena kehausan.
Apa yang terjadi? Faghfarolaha bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya karena perbuatannya tersebut. Karena perbuatannya tersebut. Ini menunjukkan kepada kita perintah untuk berbuat baik kepada hewan, apapun bentuk hewannya, bisa dalam bentuk memberi makan, memberi minum, atau bentuk-bentuk yang lain. Intinya adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada hewan. Berikutnya, kita masuk ke subbahasan berikutnya. Wa akhbara anna fi it'amil bahaimi ajra. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kepada kita bahwa memberi makan hewan itu ada pahalanya. Jadi orang bisa dapatkan pahala dari memberi makan hewan. An Anas bin Malikin radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun yaghrisu gharsan, yang menanam tanaman. Jadi tidak ada seorang muslim pun yang, jadi ini eh, berlaku untuk segala bentuk tanaman, apapun tanamannya. Jadi ketika seseorang menanam tanaman, apapun tanamannya, au yazra'u zar'an. Jadi ini kalimat ini jadi berlaku untuk menanam pohon, menanam tanaman, menanam apapun ya yang masuk dalamnya. Lalu fayakulu minhu tayrun. Jadi sudah nanam, ternyata ada burung yang makan dari tanaman tersebut. Padahal tanamannya bukan untuk makan burung. Jadi nanam jagung, nanam padi, nanam macam-macam. Ternyata setelah itu ada burung yang makan tanaman tersebut. Au insanun, atau ada manusia yang makan. Au bahimatun, atau hewan, binatang apapun, hewan apapun. Illa kana lahu bihi shadaqatun. Maka hal itu bisa menjadi sedekah baginya. Maka akan menjadi sedekah baginya. Padahal dia nggak memberinya, tapi ada yang ngambil. Nah, ini termasuk yang menjadi keutamaan atau kelebihan. Jadi pahala. Jika orang nanam tanaman, nanam pepohonan, kemudian ada hewan yang makan, apapun hewannya, burung dan hewan-hewan yang lain, termasuk manusia. Maka itu menjadi sedekah baginya. Nah, kemudian kita masuk ke berikutnya. Ini masuk ke subbab berikutnya. Kita lihat redaksinya, wa kana yanha 'anit tafriqi bainat tuyuri as-saghirati wa ummahatiha. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang memisahkan burung yang kecil dengan induknya. Induknya biasanya maksudnya kalau di induk hewan itu betina, ya, dengan induknya. Jadi ini larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang tidak dibenarkan memisahkan antara burung kecil dengan induknya. Jadi induk dengan anak-anaknya dipisahkan. Kita lihat di sini hadisnya, wa an ibni Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan,
kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami dulu pernah melakukan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa li hajatihi. Kemudian beliau pergi. Ya, beliau pergi maksudnya pergi kayak sedikit menjauh misalnya. Untuk apa? Untuk lihajatihi bisa maknanya adalah buang hajat atau ada keperluan. Jadi sebarang terus kemudian ada bisa jadi karena ada keperluan mau misalnya buang hajat. Lalu kemudian faro'aina hammarotan. Maka kemudian kami melihat hammarah. Hammarah itu burung kecil yang biasa berkicau. Nah ini supaya lebih jelas begini nih. Coba kita lihat yang namanya hammarah itu ya kira-kira seperti apa kita coba ya coba lihat ya hammarah ya. Jadi supaya kita punya gambaran hammarah yang dimaksudkan. Baik. Nah ini hammarah. Ini salah satunya. Jadi nanti jadi intinya hammarah ini burung kecil yang biasa berkicau dan kicaunya bagus. Nah, ini masuk kategori hammarah. Ya, mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya yang dimaksud dengan hammarah. Tentu bisa juga eh, apa bentuk-bentuk yang lain ya. Ya, maksudnya jenis hewannya tidak cuma satu jenis ya. Ada juga yang lain misalnya kalau dari sisi warna bisa macam-macam. Batu atau kucica hutan, termasuk ke dalam famili Muscicapidae. Burung murai batu merupakan jenis burung yang cukup eksis di kalangan pecinta burung. Burung ini tersebar di seluruh, masuk dalam keluarga Chloropseidae. Burung ini juga dikenal juga karena penampilan dan perilakunya. Ini Burung kaca banyak bentuknya bisa bermacam-macam. Nah, ini jadi iklannya. Ini namanya hammarah. Kembali ke sini. Jadi ketika itu kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ketika kami melakukan perjalanan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah safar, lalu beliau pergi sebentar ada keperluan, maka kami melihat hammarah. Jadi burung yang tadi eh, istilahnya ya burung yang ya, ukurannya kecil, eh, ada yang mengistilahkannya robin dan yang jadi burung yang kecil dan kicaunya juga bagus. Nah, ma'aha farhan. Burung ini ya burung yang tadi burung yang apa yang kicaunya ini indah. Nah, bisa jadi warnanya tidak harus merah ya. Warnanya bisa warna yang lain. Tapi hammarah itu istilah untuk burung kecil. Ya, kecil yang juga kicaunya indah. Dan kemudian dia punya dua anak. Nah, kemudian fa'akhadna farhaiha. Kemudian kami menangkap atau mengambil anak-anak burung tersebut. Faja'atil hammaratu faja'at tafrishu. Kemudian induknya datang ya, dan kemudian mengepakkan sayapnya. Ini maksudnya marah ya. Ya, bayangkan ya ada hewan kemudian anaknya diambil. Anaknya diambil maka
wajar kalau marah. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dan bertanya, "Man faja'a hadhihi biwaladiha?" Siapa yang membuat burung ini gelisah karena kehilangan anaknya? Dia karena cari anaknya diambil. Siapa yang membuat burung ini gelisah? Ruddu waladaha ilaiha. Kembalikanlah anak-anaknya ke induknya. Nah, ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dipisahkan antara induk dengan anaknya, sehingga dia merasa kehilangan. Ini berlaku pada hewan, sama juga berlaku pada manusia. Wajar kalau seorang ibu misalnya merasa kehilangan anaknya. Itu normal, itu manusia. Hewan juga begitu. Nah, kemudian lanjutannya waro'a qaryatan namlin qad harraqnaha. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan ada sarang semut yang telah kami bakar. Sarang semut yang telah kami bakar. Faqala man harraqa hadhihi. Siapa yang membakar ini? Maksudnya membakar sarang semut. Kulna, lalu kami katakan nahnu. Kami. Yang maksudnya kami ya Rasulullah. Qala. Lalu Nabi SAW bersabda, mengingatkan, innahu la yambaghi ayyu adziba bin nari illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh mengazab atau menghukum dengan api kecuali pencipta api, pemilik api yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini eh, berkaitan dengan bahasan malam ini. Sementara sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.